Can I call you Rose? Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? Cause your fragrance takes over the room. Darling. Kok ada suara? Halo sayang. Hai, Kamu lagi apa? ini aku lagi ngerjain tugas individu. Coba lihat. Loh, ini kan deadline-nya masih lama. Iya sih. Yaudahlah, nanti aja dulu, simpen dulu aja. Kita kerjain yang mendekati deadline, kan kamu sekelompok sama aku kan? Oh ya udah yuk. Ya, yang tugas perfilman itu. Yuk. Yuk. Kita buat videonya sana. Ayo. Yuk, oke. Kinda lazy and people say she's crazy and her life's a mystery. Oh, but love. Jika orang Inggris mengucapkan good morning, Jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo. jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa ayasumi. Sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin Bapak, izin Abang, izin Teteh. Halo, perkenalkan nama saya Siva Ilani Putri dengan NIM 1420 620 25095. Perkenalkan nama saya Stella Juli Suryatadi dengan NIM 1420620259. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sofia Damayanti dengan NIM 14206202597. Kenalin, nama aku Siti Nazwaya Rahma dengan NIM 142062025096. Jantung memiliki sistem yang disebut sistem konduksi. Sistem konduksi ini terdiri atas nodal tisu atau jaringan nodal yang tugasnya memulai atau menginisiasi terjadinya detak jantung atau ritme jantung serta mengkoordinasikan agar kontraksi keempat chamber jantung, yaitu 2 ventrikel dan 2 atrium berjalan dengan normal. Sistem konduksi juga memiliki conduction fiber atau serat konduksi yang akan menyalurkan konduksi secara cepat ke bagian tertentu pada jantung. Sistem konduksi ini terdiri atas SA node, internodal pathway tract, AV node, AV bundle atau bundle of His, serta Purkinje fibers. SA node merupakan singkatan dari sinoatrial node atau nama lainnya juga adalah node of Cake and Flag, yang diambil dari nama 2 orang yang menemukan struktur SA node ini, yaitu Martin Flag dan Sir Arthur Case. Pada perkembangan embriologi, SA node ini berkembang di sekitaran minggu kelima. Mula-mula lokasinya berada di bagian kanan dari sinus venosus, yang merupakan struktur sementara yang ditemukan pada saat masih di embrio. Nah, pada saat perkembangannya, karena sinus venosus ini nantinya akan menyatu di bagian dinding kanan atrium, sehingga struktur SA node ini juga akan berada di bagian kanan dinding atrium, tepatnya di dekat struktur opening dari superior vena cava. Jadi, dalam struktur anatomi, normalnya SA node ini tepatnya berada di bagian superior posterolateral dinding atrium kanan jantung yang berdekatan dengan bagian atas struktur sulcus terminalis di perbatasan antara superior vena cava dan atrium kanan. SA node merupakan suatu jaringan spesial pada jantung yang disebut jaringan nodal. Bentuknya kecil, flat dan berbentuk spindle. Lebarnya sekitar 2-3 mm. Panjangnya sekitar 10-20 mm dan dengan ketebalan sekitar 1 mm. Berbeda dengan sel otot jantung yang berada di sel sekitarnya atau sel-sel tetangganya, SA node ini berukuran lebih kecil, memiliki lebih sedikit manfaat real dan lebih sedikit struktur intercalated disc-nya. Fiber dari SA node ini berhubungan langsung dengan otot atrium, sehingga konduksi aksen potensial yang berasal dari SA node akan diteruskan langsung dan dengan cepat pada dinding atrium jantung. SA node inilah yang secara normal memulai dan memproduksi impuls dalam memulai kontraksi pada jantung,
sehingga SI node juga disebut sebagai thermal pacemaker jantung. Sinyal yang dikirim oleh SI node ini nantinya akan menyebar melalui otot jantung pada kedua atrium, lalu diteruskan ke seluruh struktur jantung untuk pembuluh darah yang menyuplai SI node. Ini disuplai oleh sinoatrial nodal arteri yang umumnya terdapat pada 60-80% populasi yang merupakan percabangan dari koronari arteri kanan. Lalu pada sekitar 20-40% populasi itu berasal dari percabangan koronari arteri kiri. Untuk sistem saraf yang menyuplai SI node ini distimulus oleh percabangan saraf autonomik simpatetik dari torasik simpatetik yang fungsi utamanya untuk mempercepat kerja jantung dan diiringi oleh percabangan saraf autonomik pada simpatetik dari vagus nerve atau cranial nerve 10 bagian kanan yang fungsi utamanya untuk memperlambat kerja jantung. Kesimpulan pada sistem konduksi adalah jantung memiliki sistem konduksi yang berfungsi untuk memproduksi dan mengirim impuls listrik ke seluruh jantung. Sistem konduksi jantung ini terdiri nodal tisu dan konduksi fibers. Struktur yang terdapat pada sistem konduksi ini diantaranya ada SI node, internodal pathway atau tract, AV node, AV bundle atau bundle of His, dan Purkinje fibers. SI node merupakan jaringan nodal spesial pada jantung berukuran kecil yang terletak di bagian superior posterolateral dinding atrium kanan jantung dan berhubungan langsung dengan fibers otot atrium. Pembuluh darah SI node disuplai oleh sinoatrial nodal arteri dalam, dan sistem saraf disuplai oleh saraf simpatetik dan parasimpatetik vagus nerve. Kita akan membahas EKG. Apa itu EKG? EKG atau elektrokardiogram merupakan suatu alat bantu untuk merekam aktivitas listrik jantung kita. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai EKG itu sendiri, kita harus mengetahui beberapa prinsip dasar dalam EKG ini. Pertama adalah jalur konduksi jantung. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk impuls jantung pertama kali akan dicetuskan oleh nodus SA atau nodus sinastrial, di mana nodus SA ini akan memberikan efek depolarisasi pada atrium, sehingga akan memberikan gambaran suatu gelombang P pada EKG. Impuls akan diteruskan ke nodus AV yang akan memberikan gambaran isoelektrik. Seperti pada gambar nomor 3, selanjutnya akan diteruskan ke bundle of His, dan pada kedua percabangan yang kita sebut sebagai right bundle branch serta left bundle branch yang akan memberikan efek depolarisasi pada ventricle. Hal ini akan digambarkan dengan gelombang keras pada EKG. Selanjutnya untuk morfologi EKG. Nah, untuk morfologi EKG bisa kita lihat pada gambar yang pertama. Ada yang kita sebut sebagai gelombang P yang menggambarkan suatu depolarisasi atrium. Yang kedua ada interval PR, yaitu menggambarkan periode antara awal mula depolarisasi atrium hingga awal depolarisasi ventricle. Yang gelombang atau interval PR sangat ditentukan oleh fungsi dari nodus atrium ventricular. Ketiga ada gelombang QRS yang menggambarkan depolarisasi ventricle. Yang keempat ada interval QT yang menggambarkan keseluruhan depolarisasi dan repolarisasi dari ventricle. Yang kelima ada segmen ST, yaitu interval antara depolarisasi dan repolarisasi ventricle. Yang keenam pada gelombang T yang menggambarkan repolarisasi dari ventricle. Kita akan masuk ke pemasangan dari EKG. Nah, yang pertama akan membahas mengenai sadapan ekstremitas. Di sini ada 4 alat yang akan dipasang pada masing-masing ekstremitas. Yang pertama adalah warna merah yang akan dipasang di tangan kanan. Selanjutnya ada sadapan warna kuning yang akan dipasang pada tangan kiri. Selanjutnya ada juga sadapan warna hijau yang akan dipasang di kaki kiri. Serta untuk sadapan warna hitam yang akan dipasang di kaki kanan. Setelah kita memasang sadapan ekstremitas, kita akan lanjut memasang sadapan prekordial. Yang pertama adalah V1. V1 itu sadapannya berwarna merah yang akan kita pasang di ICS 4 yang disebut linea paraternalis dextra. Selanjutnya ada sadapan warna kuning, itu untuk V2 yang dipasang di ICS 4 yang disebut linea paraternalis sinistra. Selanjutnya kita memasang V4 terlebih dahulu di ICS 5, yaitu linea clavicularis sinistra.
Lalu kita lanjut memasang di V3. Jadi V3 itu dipasang di antara V2 dan V4. Selanjutnya untuk V5, di mana warna V5 itu adalah warna hitam, itu dipasang di ICS 5 yang disebut linea axillaris anterior sinistra. Yang terakhir itu ada V6 menggunakan warna ungu, itu dipasang di ICS 5 linea axillaris media sinistra. Selanjutnya kita akan masuk ke kalibrasi EKG. Jadi untuk EKG kecepatan normalnya adalah 25 mm per detik, di mana untuk setiap kotak-kotak kecilnya panjang kali lebar adalah 1 mili dikali 1 mili. Nah, untuk panjangnya menggambarkan suatu kecepatan. Bisa kita lihat di sini 1 mm sama dengan 0,04 second itu didapatkan dari 25 mm per 1 second sama dengan 1 mm per X. Jadi durasi dari setiap kotak kecilnya ini adalah 1/25 atau 0,04 second. Sedangkan untuk lebarnya menggambarkan suatu voltase di mana 1 mm itu setara dengan 0,1 milivolt. Nah, kita lanjut ke sadapan EKG. Bisa kita lihat di sini setelah kita memasang suatu sadapan ekstremitas, maka akan muncul yang kita sebut EKG. EKG sebagai lensa dan AVL ini menggambarkan suatu segmen jantung high greater. Selanjutnya ada 2, 3 AVF menggambarkan inferior, di mana sebenarnya kalau kita nanti membaca EKG, kita biasanya melihat lift 2 karena lift 2 bisa kita lihat di sini menggambarkan arah jantung yang paling optimal. Lalu selanjutnya untuk V1, V2 itu menggambarkan suatu segmen jantung di antara septal atau bagian septalnya. Lalu ketika V3, V4 menggambarkan anterior, V5, V6 akan menggambarkan lateral atau bagian dari sisi kiri jantung. Bisa kita lihat di sini contoh untuk sadapan. Jadi lead 1, 2, 3, AVR, AVL serta AVF merupakan sadapan dari ekstremitas. Selanjutnya V1 sampai V6 menggambarkan sadapan prekordial. Lalu kita bisa lihat itu yang panjang. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu selanjutnya untuk kecepatan 25 mm per second. Seperti yang kita katakan bahwa yang paling menggambarkan dari jantung itu sendiri